Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tuah Ilai serial cerita tasawuf. Pada kali ini kita akan menceritakan kisah wali yang tidak fasih bacaan Al-Fatihahnya. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, sebaiknya bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Namun bagi yang sudah subscribe, saya doakan diberikan umur taat yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ada kisah sufi seorang wali yang tidak fasih bacanya, tapi justru dekat dengan Allah. Ada ustaz muda ingin berguru kepada Syekh Abu Sa'id Abdul Khair, seorang sufi yang terkenal dengan karomahnya. Rumah guru sufi itu terletak di tengah-tengah padang pasir. Ketika ustaz muda itu tiba di rumahnya, Syekh Abdul Khair sedang mengaji. Pada waktu Syekh Abdul Khair mengaji, membaca surah Al-Fatihah, saat itulah ustaz muda ini kurang puas dengan makhraj bacaan Al-Quran Abdul Khair yang dinilainya kurang fasih. Bagaimana mungkin ia seorang sufi terkenal, makhraj bacaannya Al-Fatihahnya tidak bagus? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi muridnya? Gumam ustaz muda itu yang berniat mengurungkan niatnya untuk berguru pada Syekh Abdul Khair. Setelah itu ustaz muda itu pergi tanpa permisi. Namun begitu ia keluar, ia langsung dihadang oleh seekor singa padang pasir yang sangat buas. Singa itu mengaum dengan kerasnya seperti hendak memangsa ustadz muda tersebut. Karena ketakutan, ustadz muda itu mundur. Akan tetapi di belakangnya juga ada seekor singa padang pasir lain yang menghalanginya. Ustadz muda itu terjebak di tengah-tengah tanpa bisa berbuat sesuatu. Akhirnya ustadz muda itu menjerit keras karena ketakutan. Begitu mendengar teriakan dari luar, Syekh Abdul Khair segera turun keluar meninggalkan majelisnya. Ia menatap kedua ekor singa padang pasir yang buas itu dan berkata kepada singa-singa itu, "Wahai singa, bukankah sudah aku bilang padamu, jangan pernah kalian mengganggu para tamuku?" Namun sungguh ajaib, kedua singa yang semula terlihat buas itu lalu duduk bersimpuh di hadapan Syekh Abdul Khair. Sang sufi Abdul Khair lalu mengelus-elus telinga kedua singa itu dan menyuruh pergi. Setelah kedua hewan buas itu benar-benar pergi, ustadz muda itu merasa keheranan. "Bagaimana mungkin Anda dapat menaklukkan singa-singa yang begitu liar itu?" tanya ustadz muda. "Wahai anak muda, selama ini aku sibuk memperhatikan urusan hatiku. Bertahun-tahun aku berusaha menata hati hingga aku tidak sempat berprasangka buruk kepada orang lain. Untuk kesibukanku menaklukkan hatiku ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku. Semua binatang buas di sini, termasuk singa padang pasir yang buas itu, semua tunduk kepadaku," jelas Abdul Khair. Ustadz muda itu hanya terdiam dengan penuh rasa malu. Namun di sisi lain, ia begitu mengagumi karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Khair. "Engkau tahu kekuranganmu, wahai anak muda," kata Abdul Khair. "Tidak, wahai guru," jawab sufi muda itu. "Selama ini engkau sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah sehingga nyaris lupa memperhatikan hatimu. Karena itu engkau takut kepada seluruh alam semesta," jelas Abdul Khair. Ustadz muda itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia menetapkan hatinya untuk menjadi murid Syekh Abdul Khair.
Ya, begitulah teman-teman, kisah wali yang tidak fasih bacaan Al-Fatihahnya. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kita tidak boleh sibuk dengan buruk sangka yang ada di hati kita dan di pikiran kita. Lalu bagaimana cara kita sebagai umat muslim agar dapat menghindari sikap buruk sangka tersebut? Nah, di Islam ada beberapa cara yang bisa menjauhkan kita dari sikap buruk sangka, yaitu diantaranya yang pertama, meyakini segala sesuatu yang kita terima merupakan hal baik bagi kita sendiri. Yang kedua, selalu berpikir positif kepada diri sendiri maupun orang lain ketika menerima berbagai cobaan dan ujian hidup. Yang ketiga, selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala yang diterima. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia bahwa ia mampu menjalankan amanah yang diembannya. Yang kelima, tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain. Dan janganlah kau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi demikian cerita kisah tersebut. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya, karena yang baik dari Allah Ta'ala dan yang buruk tentu dari hamba yang hina ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.